Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pak. hari ini kita ngebahas santai Pak Rahman ya. Siap. UMKM kali ini memang agak unik nih. Cukup tertarik sih Pak Rahman. Oke, Pak Rahman asli dari Purwakarta Pak. Siap. Ya, saya dari Purwakarta, Pak. Nama lengkap Pak? Nama lengkapnya Muhammad Abdurrahman, Pak. Alias Gus Dur. Nah, tanpa Wahid, Pak. Tanpa Wahid ya. Jadi Pak Iya. Abdurrahman tanpa Wahid ya Iya, Pak. siap. Berarti setengahnya Gus Dur ya Pak. Mungkin. Mudah-mudahan. Oke, selamat datang Pak Rahman. Nah, Pak Rahman, kita hari ini mau bahas tentang apa nih Pak? Objeknya Pak. Ini sebetulnya mungkin di Indonesia jarang orang sekali kenal ya. Namanya saca inci. Saca inci. Iya, sejenis tanaman atau biji-bijian, Pak. Aslinya dari mana Pak? Tanamannya Pak? Aslinya dari Peru, Amazon, ya. Amazon. Amazon. Berarti itu daerah tropis ya Pak ya? Ya, betul. Di Amerika Selatan ya. Ya, daerah tepatnya, tropis lah ya. Dan tanamannya liar Pak? Sangat mudah dan liar. Sebetulnya tanaman ini awalnya jadi apa ya? Jadi gulma. Oke. Iya. Jadi mudah sekali untuk menanamnya pun mudah sekali sebetulnya. Oh, berarti selama ini pun tanpa ditanam orang sebenarnya dia ada di hutan itu ya Pak ya? Iya. Berarti betul. aslinya tanaman hutan Pak? Aslinya iya. Aslinya tanaman hutan. Ini tanaman ini udah ada berapa sampai 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu sebetulnya Oke. ya. Cuman belum tergali masyarakat Peru sendiri Peru ya, sendiri. di suku Inka ini Oh, sering suku Inka. memanfaatkan kacang saca inci mereka untuk kesehatan, menjaga kebugaran lah intinya begitu. Oh, hanya bukan jadi pangan utama ya? Bukan. Jadi memang mereka udah tahu khasiatnya dari dulu. Betul. Kok bisa Pak Rahman jalan ceritanya kok bisa dapat ide itu gitu loh Pak? Dapat informasi kacang ini dari mana Pak awal mulanya Pak? Ya sebetulnya kan perjalanan saya di pertanian lah katakanlah ya. Saya bukan di bidangnya sebetulnya Ulah, kan. Bukan. Ya dulu saya kerja di perusahaan ya, perusahaan Jepang tuh berbeda sekali di waktu itu spare part otomotif kayak gitu ya, nggak nyambung lah ya. Ya. Setelah saya mencoba untuk belajar bisnis ya, terus berganti-ganti istilahnya gagal dan gagal terus. Terakhir saya sebelum ke kacang ini ramai BSF ya, butterfly gitu yang maggot gitu. Oh, maggot. Maggot. Oke. Setahun atau 2 tahun kalau nggak salah saya mempelajari itu, ya kendalanya saya menjadi pemulung sampah akhirnya untuk memberikan makan maggot. Sampah-sampah organik ya betul. Oke. Saya pikir malah lebih capek lagi saya kan begitu kan. Iya. Seiring waktu saya tuh mau belajar ikan kancera waktu itu. Ikan kancera itu terkenal lagi ikan dewa ya. Ikan itu dewa. Yang maggot itu habis dengan saya tidak dilanjut itu karena ada hamanya itu kadal sama tikus ya. Saya nggak berniat untuk melanjutkan ya. Saya belajar ikan kancera, ibaratnya ikan ikan mahal juga ya. Nah, saya main ke wilayah Bandung Barat ya tepatnya. Di situ di kolamnya ikan kancera itu tertanamlah saca inci Pak. Di situ ketemu ya. Nah itu yang bawa itu namanya Insinyur Setra Yuhana. Oke. Beliau itu dapat dari Vietnam ketika dari Vietnam. Kunjungan. Beliau juga eksportir kopi ya. Mendapatkan oleh-oleh ya, bibit saca inci. Nggak banyak sih waktu itu, katanya 250 gram saja. Makanya itu ditanam di sekeliling kolam ikan kancera itu. Oke. Setelah itu saya dikasih 5 biji yang sudah jadi Pak, yang sudah panen kan. Itu panen. Waktu tahun 2018. Saya berkunjung ke situ tuh tahun 2019. Nah, itu udah ada yang bisa dipetik panen Pak. Oke. Nah setelah saya tanya ini kacang apa, kacang saca inci. Setelah saya dapat 5 biji itu benar-benar kepingan ya, seukuran kancing jas gitu ya. Saya nanya, ini kacang apa? Kacang saca inci. Ini manfaatnya apa? Ini omega 3. Cara ngolahnya seperti apa? Cara ngolahnya di oven. Saya save dong lah di pikiran saya. Nanti saya akan searching. Saya pas pulang ternyata tidak ada
Apanya Pak? yang nge-share tentang Sacha Inci di Indonesia. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2019. Belum ada. Belum ada sama sekali, belum ada. Belum ada yang Bapak nggak nge-post. dapat ini dong, nggak dapat bahan dong, nggak dapat bahan materi atau dari mana gitu? Itu di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Saya coba ngelihat ada di Malaysia, itu pun belum banyak, hanya berita. Akhirnya saya coba lihat lagi di YouTube yang aslinya yang paling banyak tuh di Kolombia ya. Oke, makin jauh. Bahasanya bahasa Spanyol seperti saya nggak ngerti kan. Oke. Tapi saya coba mentranslate dari visual gambar menjadi karya. Saya ngelihat itu ya cara budidaya itu hanya dalam artian cuman ngelihat gambar di YouTube itu gambarnya saja tanpa mengerti. Ya. Di slide gitu ya. Dari ini bagaimana saya mentranslate gambar itu yang tanpa saya ngerti ucapannya. Ya. Saya coba belajar, target saya 2 tahun harus sudah bisa. Tapi model Bapak tadi cuma kacang yang berapa biji? Yang 5 biji itu. Kan gitu ya. Ya. Nah, dari sejak saya memegang Sacha Inci, saya tiap malam itu ya belajar terus di YouTube luar negeri. Kalau sekarang buka YouTube luar itu nggak bisa. Sekarang udah banyak yang posting di Indonesia. Nggak gitu. kayak zaman Bapak 2019. Betul. Saya sangat banyak ilmu yang memang baru ya, virgin lah. Katakan kalau di Indonesia sendiri kayak yang cuman bikin konten gitu kan. Ilmunya ya memang ada tapi nggak detail. Banyak yang di luar tuh kayaknya jujur gitu ya. Gitu. Nah, kalau di saya dalam perjalanan itu tiap malam saya belajar tentang bikin tehnya bagaimana, cara bikin Tapi kan bahan Bapak dikit ya untuk belajar itu. Saya yakin. Biji cuman betul, dari 5 biji kan kita kembangkan terus. Satu buat apa gitu, satu lagi buat apa gitu. Kita satu itu kita tanam. Kita belajar bertani gitu. Oke. 1 tahun saya mengamati ini penyakitnya apa, cara idealnya seperti apa, sehingga saya mendapatkan formula bagaimana nanam itu bisa lebih cepat tumbuh. Oke. Itu saya riset sendiri tanpa ada yang ngajari langsung. Mana-mana. Ya betul. Ya, kegagalan ya sering juga. Dulu awal-awal gagal. Ya, jadi ketika rekan-rekan yang mau bercocok tanam Sacha Inci atau budidaya dengan ngelihat foto ya, ini di ketinggian berapa, umur berapa. Nggak jauh-jauh saya bisa nebak lah, tapi saya bukan dukun juga sih. Karena Bapak tahu dari biji sampai betul, jadi betul ya. Ya benar. Jadi waktu itu saya berambisi ya, Sacha Inci harus bisa dipublikasikan dengan istilahnya Sacha Inci itu identik dengan Abdurrahman waktu itu. Kan adalah porang juga ada jagoannya kan ya. Nah, saya berpikir ketika ada yang ngomongnya porang, yang terpikir siapa? Saya menginginkan kalau Sacha Inci yang dipikirkan Abdurrahman gitu. Waktu itu memang pasar belum terlalu ramai ya. Setiap orang nanya jualnya kemana. Misalkan di 2020 itu udah mulai menjual biji ya. Satu tahun berarti. 1 tahun ya betul. Nah dari 1 tahun itu ya kita coba menawarkan bibit. Waktu itu masih mahal Pak. Oke. Satu biji itu saya jual 5.000 perak, itu ada yang beli. Wow. 5.000 perak ya. Mahal itu nanya ya? Ini jualnya kemana? Saya sampaikan begini. Kalau kamu tahu ini manfaatnya, sehatkan dulu dirimu dengan Sacha Inci, keluargamu, baru kamu share ke yang lain. Mau ngejual tapi nggak tahu efeknya apaan ya. Betul. Pak Rahman sudah melakukan itu? Iya sudah. Yang paling dahsyat kan ini mengandung omega 3 69 ya. Khusus omega 3-nya ini dibandingkan salmon. Ini saya baca Pak, kandungan omega 3 17 kali lebih tinggi dibanding ikan salmon liar. Betul, liar loh, bukan. Betul. Terus kandungan zat besi 3 kali lebih tinggi dibanding bayam. Iya, betul. Wow. Kandungan vitamin E 3 kali lebih tinggi dibanding buah almond. Kandungan kalsium 3 kali lebih tinggi dibandingkan susu. Ini apa, dewa ya Pak? Kalau Sacha Inci ini termasuk superfood. Top ya? In the wood gitu. Cuman ya mengedukasi orang ya Pak ya. Berarti tantangan Bapak mengedukasi orang. Betul karena kan ini produk baru juga ya. Iya. Ini juga solusi bagi orang-orang yang memang tidak mengkonsumsi omega 3 yang dari
hewani ya atau vegetarian ya. Oh, ini nabati. Ini solusi gitu. Ini nabati ya. Kalau bisa. Kalau omega 3-nya kan ini sampai 48% sampai 17 kali dibandingkan salmon. Iya, saya baca. Ikan salmon aja 3,6%. Nah, ini 17 kalinya. Kalau saca inci 1 liter sama dengan 17 liternya ikan salmon untuk mahal, omega Pak. 3 ya. Tapi harganya sama nggak atau lebih mahal? Sepertinya ini lebih murah. Lebih murah, jauh. Lebih murah dari ikan salmon. Iya. Bapak sudah 1 tahun waktu itu ya 2019 sampai 2020. Ya, betul. Bapak itu mengorbankan waktu belajar cari-cari materi dari bahasa yang nggak Bapak mengerti. Iya, betul. Berarti harus translate lagi gitu ya, Pak ya. Jurnal-jurnal juga kita translate lah. Iya, apalagi kan kalau di luar itu banyak kan textbook ya, Pak ya. Betul. Nggak banyak gambar malah. Kebanyakan kan teori-teori gitu. Nah, terus dari situ Bapak mulai berkembangnya kapan tuh, Pak? Mulai Bapak sudah yakin saya fokus di sini nih gitu. Nah, sebetulnya dari awal juga saya harus fokus ya. Karena yang pertama, satu yang jadi kuncinya adalah omega 3 17 kali lipat. Sedangkan omega 3 itu ya saya akhirnya belajar dong. Apa sih omega 3? Iya. Nah, ini sebetulnya untuk penyembuhan peradangan. Oke. Persendian itu kan yang bagus juga untuk kesehatan jantung dan otak. Bisa membantu kecerdasan anak juga. Oke. Yang udah lansia, yang pikun-pikun, konsumsi 1 sendok tiap hari selama 4 bulan pulih lagi. Oh. Nah, lebih ini fit ya? yang paling kelihatan sekali itu orang yang kolesterol tinggi gitu, yang sudah pusing, pundaknya yang udah pegal-pegal dan tidurnya harus preskeran tiap malam. Oh. Itu minum 2 sendok pusing 10. Bapak sudah praktekin ke orang? Atau ke siapa? Atau Bapak sendiri punya ada kolesterolnya? Saya sendiri tidak ada kolesterol, tapi setiap korbannya pertama bukan korban ya, uji saya menguji ke istri dulu ya. Istri punya kolesterol kan. Ada pusing kan, biasa konsumsi tiap malam kalau mau tidur itu konsumsi obat kolesterol ya. Oh, tadinya medis, obat kimia gitu ya. Betul. Saya kasih minum tuh. Tapi obat kimianya berhenti. Saya kasih 2 sendok 10 menit 15 menit hilang. Pak, sembuh katanya. Kan biasa kalau minum makan bakso ya, makan apalagi yang minyak lah. Minyak soto kayak gitu ya. Itu udah spontan. Saya belum yakin. Bercanda kali kebetulan. Tapi setiap ketika sering pusing begitu, akhirnya saya pede. Pedenya apa? Ketika saya penyuluhan ke siapapun suka tanya, di sini siapa yang lagi pusing saat langsung ini? Langsung praktekin dong di situ. Saya saat ini lagi pusing kolesterol. Tapi pusingnya khusus kolesterol ya. Kalau memang pusingnya karena utang jangan tanggung jawab. Ya gitu. Ada obatnya itu, ada obatnya. Iya, betul. Oke. Bapak kasih tuh. Kasih saya 2 sendok. Saya selalu bilang, kita nggak kenal ya Pak, bukan sulap bukan sihir. Silakan minum dulu ya. Itu tamu-tamu itu ya dari mana-mana ya. Nah, setelah saya istilahnya presentasi berjalan kira-kira 10 menit, saya baru tanya lagi, gimana Bu, gimana Pak, pusingnya masih ada? Wah, sudah lupa. Ketawa-ketawa, udah lupa padahal 2 hari itu belum sembuh-sembuh. Berapa lama tuh Pak? Biasanya 10 sampai 15 itu pusingnya hilang. Wow. Tapi bukan artian ini obat instan yang memang tidak dikonsumsi lagi ya. Itu khusus yang pusingnya itu hilang seketika lah ya. Meringankan. Tapi kayaknya lebih bagus ke pencegahan sebenarnya Pak ya daripada mengobati ya. Betul, sebetulnya kan saca inji bukan obat tapi suplemen kan. Pencegahan. Suplemen. Dan kebetulan juga ibu saya yang sudah stroke ya, stroke-nya memang stroke ringan ya. Selama pandemi kan waktu awal-awal takut sekali masuk rumah sakit ya, karena akan diisolasi dan jadi akhirnya nyari solusi obat untuk stroke-nya apa. Kan kalau obat stroke itu tidak berhenti yang namanya pengencer darah ya. Iya terus Pak. Umur orang tua saya itu sekitar 83 kalau saya. Nah, saya kasih itu minyaknya sama ibu saya, tolong Mak, ini saya bilangnya Mak tolong dikonsumsi rutin ya. Ya alhamdulillahnya itu membaik gitu, bisa jalan normal. Kalau memang kalau ini tangan tuh makan itu harus dibantu, salaman juga harus dibantu. Belum dikonsumsi. Iya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh sehat. Tanpa obat lain Pak? Saat ini tidak. Udah sembuh. Awalnya berbarengan. Iya, enggak. Setelah COVID itu kan sama sekali enggak minum obat ya, karena enggak ke rumah sakit ya, takut dan ya. tidak kontrol.
Tidak, sampai saat ini tidak pernah kontrol lagi. Udah itu aja, Pak. Konsumsi ini alhamdulillah sudah membaik. Dan kayaknya kalau dari tumbuhan kita nggak terlalu takut ya Pak memberikan ke orang ya Pak ya. Efeknya iya. Karena kan alami ya Pak ya. Kita tanpa campur apapun, Nggak kita 100% hanya ekstrak dari minyak sacha inci gitu. Jadi Bapak mengekstrak itu pun tidak ada tambahan apa-apa. Paling manasin ya. Kita cool press, Pak. Oh, cool press. Jadi ini dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah kita press. Yang jadi kuncinya ini harus bebas dari racun tadi ya. Ini kan mengandung racun ya. Racun apa Pak? Kalau mentah, dia itu sifatnya muntah, jadi maunya keluar. Jadi kalau orang nggak pintar ngolahnya bahaya dong sebenarnya. Iya, diantaranya itu. Misalkan ini masih ini jangan sembarangan ya kalau belum, ada. Iya, kalau masih belum bening misalkan ya. Kadang-kadang Pak, kalau misalnya dengar kayak gini nih, materi kayak gini nih, tahu-tahu orang di kebun saya ada yang begitu misalnya, terus langsung diolah Pak. Iya. Nggak bisa dong. Dia harus tahu harus dulu dong. Harus ada ilmunya. Saya juga proses selama 2 tahun ini terus diperbaiki bagaimana cara yang terbaik dan bisa awet disimpan. Awal-awal kita nggak awet disimpan. Saya juga teman-teman yang coba membuat sacha inci oil ini ya, nunjukin nih produk saya. Coba saya coba buka aja, udah ada gasnya, itu berarti terjadi fermentasi. Itu nggak boleh. Itu berarti belum sempurna tuh cara bikinnya. Saya sebutin, perbaiki nih kamu, ini belum bagus. Ini nggak awet. Umurnya nggak bakal lama. Ini nutrisinya rusak. Itu binaan Bapak? Sebetulnya bukan binaan saya, binaan jalur lain, tapi masih katakanlah satu upline gitu. Satu sumber. Nah, tapi ibaratnya si leadernya itu sudah meninggalkan, kan tadinya kan bermitra ya. Orang itu kan mau nanam itu terkadang begitu Pak. Jaminannya mau diterima, akhirnya ini nggak mau terima, akhirnya oke kesini. Tapi ya saya sih nggak pelit ilmu ya. Artinya saya pun bukan pure riset sendiri, ketemu sendiri, tapi memang saya belajar dari berbandingan dari produk yang lain itu ya. Terus ngelihat juga YouTube luar negeri itu ya coba dicerna bagaimana ini menjadi minyak yang bagus. Jadi tadi Pak, kalau pengolahannya dari biji nih kacang lah ya. Iya. Dan tidak baik, resikonya apa Pak? Gak bener gitu. Ya, yang pertama Pak, racun tadi loh Pak. Racunnya sebetulnya racunnya hanya rasa mual saja sih sebetulnya ya. Tidak sampai mematikan lah. Walaupun dia sudah diolah jadi produk minyak atau jadi apa, tetap masih ada efeknya. Karena saya itu bicara itu bukan kira-kira ya, tapi saya coba semua. Saya coba. Maksudnya semua gimana Pak? Minyaknya kita minum. Ternyata yang saya sudah juga produksi Bapak coba. Ternyata saya juga pernah muntah gitu kan, muntah. Semua produk yang saya bikin itu pernah kita coba makan, walaupun saya korbannya, karena kan nggak tahu kan, karena nggak tahu. Bapak yakin jadi tikus percobaan? Iya, saya kan ngerasa pede kan, wah orang juga bisa bikin. Tapi Bapak yakin karena produknya alami. Kan semudah itu kan, nggak tahu proses yang detailnya kan nggak tahu. Kita coba bikin, kita minum, muntah-muntah. Istri saya nanya, kenapa muntah-muntah? Tadi nyobain minyak, syukurin ya. Istri saya kan suka bercanda. Sorry Pak Rahman, efeknya apa di perut Pak? Mual saja, tapi sebetulnya kayak mau apa gitu? Kayak masuk angin? Ya mungkin kayak mabuk kendaraan mungkin ya. Intinya langsung mual. Kepala dong? Enggak. Orang-orang enggak disclaimer sih sebetulnya ya. Ada yang memang kuat, tapi ya syukurnya saya tuh nggak kuat ke ini. Jadi artinya lebih safety kan, bisa menjaga. Nah ini juga kan sering juga ada yang menjadi keluhan-keluhan ketika konsumsi. Kok sakitnya ini setelah minum ini, coba hentikan dulu. Kamu periksa serius, periksakan dulu ke dokter. Jangan sampai produk ini yang menjadi penghambat kan gitu. Tapi rata-rata sih dari misal 100 orang paling 3 yang kena masalah. Maksudnya itu ya nggak tahu itu sumbernya dari mana ya, tapi gitu kecil kan. Banget lah. Kecil banget. Ya kalau memang dari sifatnya mual memang bawaannya ya ini memang ada sifat seperti itu. Kan dia ada zat-zat mungkin yang harus dihilangkan dulu kan? Ya, itu sih sebetulnya hanya dengan filter sih.
yang filter yang memang bagus. Terus juga untuk Dan Bapak coba-coba untuk filter itu beberapa kali filter. ya kita juga sering sharing ya ke rekan-rekan. Terus juga kita perbandingannya ke minyak-minyak yang lain, misalkan Olive oil, zaitun gitu. nilam, orang yang bikin nilam, orang yang bikin Oh. minyak apa gitu ya, untuk supaya bersih di filter itu pakai apa sih alatnya kan gitu. Kita mikir seperti itu terus kan. Sama Eh, prosesnya. hampir sama lah ya, Hampir cuman sama. pakai screen yang memang ukuran tertentu lah ya. Oke, Nah, oke, itu oke. udah ketemu ya, membantu juga lah, jadi lebih Berarti Bapak aman. tiru yang tadi, Bapak modifikasi sampai memang matching banget. Hmm. Bapak coba lagi nih. Iya. Nggak mual lagi. enggak. Enggak. Jadi sampai ukurannya Bapak nggak mual ya. Iya, yang syukurnya itu saya sensitif. Jadi akhirnya saya bisa Iya. mengukur gitu. Saya bukan katanya orang kan. Ini kalau orang tuh nggak berani konsumsi karena udah dibilang ini beracun, jangan diminum kan. Kalau saya kan nggak paham waktu itu. Iya. Kacang mentah saya Bapak coba. nggak tahu waktu itu kalau itu ada zat beracunnya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Iya, tapi setelah kejadian ya akhirnya belajar lagi kan. Bapak tadi waktu yang awal materinya itu yang dari katakanlah dari mana Bapak dapat literaturnya, Bapak nggak lihat ada racun di sana. Saya nggak terlalu ngeh ya bahwa sacha inci ini ada racunnya ya. Terlalu apa ya? Saya lebih ke manfaatnya sih ya, kelihatan gitu ya. Padahal ya memang ya seperti apa sih, palm oil aja ya sebetulnya kan nggak boleh diproduksi masyarakat awam itu karena beracun. Iya, nggak Ya, boleh Pak. Ya Nggak kan boleh. gitu. Ya mungkin kalau orang awam yang nggak dapat informasi itu ya dibikin aja kan. Jual aja gitu. Ini kan saya udah lihat produknya nih. Kita coba bahas satu-satu ya Pak ya. Ini kacangnya langsung ya Pak dimakan. Iya betul, udah matang. Harusnya lebih mahal ini dong daripada yang lain-lain. Sebetulnya Ini kalau asli loh. asli, kalau dijual seperti ini hanya penetrasi. Ini bisa. Saya ngebahas ini dulu Pak. Katakan bijinya nih ya. Hmm. Bentuknya kayak 6 gitu ya, 6 atau 5 ya sisi apanya? Bintang gitu ya. Dari Karena saya dengar nih katanya semuanya no waste nih Pak, nggak ada sampah sama sekali nih. kalau mulai. dari cangkangnya ya, Cangkang. itu bisa membantu persalinan lancar, yang haid juga. Diapakan Pak? Seperti bikin teh aja ya. Ini Oh. dicuci. Ini? Ini khusus kita bahas cangkang dulu ya. Oke, cangkang. Oke. Kalau ini kan dari daun. Lain, oke. Kalau cangkang itu ya setelah dicuci bersih, dijemur, kita di oven dulu ya untuk sterilisasi. Oke. Nah, setelah itu baru kita Bermanfaat. rebus Oke, ya. cangkang bermanfaat. Itu untuk diabetes biasanya konsumsi rutin 1 minggu itu sudah turun dari Oke. cangkangnya. Tapi loh ya. tetap hati-hati dengan yang tadi awal itu Intinya prosesnya. prosesnya intinya dengan pemanasan. Iya, Intinya prosesnya. ada pemanasan itu udah aman. Tapi kalau memang minyak itu kan tidak ada proses pemanasan. Oh, yang tadi Nah, dingin tadi Pak ya. Iya, Oke. itu kan masih tetap Oke, beracun. cangkangnya jadi yang tadi membantu persalinan segala macam teh. Iya, betul Oke, betul. apanya lagi Pak? Kalau dari daunnya sama Daunnya. Ini juga untuk memperlancar Ini bukan teh ya? Bukan teh loh. bukan teh sebetulnya, Bukan daun teh, ini yang daun. diproses seperti teh. Minuman herbal ya. Minuman herbal. herbal. Diseduh ya Pak ya? Diseduh seperti teh. Bisa diseduh berapa kali? Berkali-kali Pak? Apa sekali aja? Lebih baik sih sekali aja Sekali untuk aja. nutrisinya lebih. Oke, ini Sempurna daunnya, cangkangnya. Wah, mulai terus apa lagi Hmm. Pak? Ini jadi produk loh. Iya. Terus Ini produk utamanya adalah minyak ya. jadi minyaknya. Minyak. Ini sebenarnya produk utamanya minyaknya ini bening Minyak. banget. Iya. Harum nggak Pak? Ciri khas kacang saja. Oh. Ciri khas kacang. Oke, ini prosesnya bijinya pasti ya. Bijinya. Bijinya, berarti Biji. cangkangnya udah nggak kebuang, Ah, terus bijinya pun nggak kebuang. iya, Ada lagi nggak Pak selain itu? Daunnya tadi juga, daunnya. Ini kan sisa perasan ya. Sisa perasannya itu ini kan di peras itu ada sisa ya. Heeh. Ada. Nah, sisanya itu kita bikin tepung. Oh, Seper- ini keluar minyaknya. Mm-mm. Kayak tebu ya Pak ya? Ya. Ampas tebunya itu Betul. jadi apa? Nah, ini kan Ah. jadi tepung. Tepung. Ini setelah diuji lab ya dari timnya Pak ini ya. Wow, ada PRT-nya lengkap. Ah, Oke, kita- terus? Ini setelah diuji lab proteinnya 57%. Kok bisa? Ya. Kalau kita bikin cookies ya kalau dari luar ya Nggak berbau ya Pak? ya baunya seperti itu kacang. Ini belum matang. Oh, Masih iya, masih iya, beracun iya. tadi. Iya, iya, iya. Nah, dengan cara pemanasan hilang tuh racunnya. Bisa bikin kue nih Pak? Bisa cookies, tapi kan ini
gluten ya. Kayak gluten. Jadi tidak mengembang, ini harusnya kue kering lah. Iya. Seperti berarti cookies seperti itu lah. berarti ini kayak apa ya? Tepung beras ya? Tepung beras mungkin ada lengket mungkin ya. Ini enggak? Enggak. Oh. Tidak mengembang. Ya bikin cookies lah, crackers. Betul. Iya, ya makanan-makanan kering. Enggak kue basah ya. Berarti udah enggak ada sampahnya nih, Pak? Enggak. Ini bisa juga bikin produk sabun ya. Ini dari mana, Pak? dari minyaknya. Yang ini tadi sudah beku. Iya, kita kan kalau bikin minyak kan ada unsur-unsur yang lain ya. Nah, tadi itu ini ampasnya. Apalagi unsurnya yang lain, Pak? Ya kalau sabun kan ada pembentuk unsur tidak 100% minyak sacha inci sebetulnya ya. Lagi. Tapi nanti kita tambahkan minyak sacha inci. Bisa gitu. Wangi, Pak? Bapak tambah pewangi? Kalau nggak pakai pewangi ya seperti ini, Pak. Natural. Kalau ini kan coklat ya. Ini dari mana ya? Coklat dari mana? Kalau coklat memang asli coklat, cuman pengganti almond atau kacang metenya. Itu. Jadi kacangnya diganti dengan sacha inci yang sudah di. Berarti kelihatan nih, Pak, kacangnya? Ya harus dibongkar, Pak. Kelihatan kacangnya? Nanti saksi. Ada teh juga, Pak? Teh. Ini dari mananya, Pak? Kalau ini dari daun yang kita memang. Ini daun juga? Iya. Cuman ini kemasannya. Celup. Celup. Ini seduh. Ya. Oke. Ada lagi, Bapak lagi bikin, pasti ada sesuatu nih yang di luar ini lagi dibikin. Ada sih nanti. Pasti ada aja. Sebetulnya kalau yang tidak awet itu tahu, ya udah kita ada tahu ya, ada kefir juga. Oh, kefir. Ya, ada gitu. Susu kan dibikin dulu susu. Kacang ini dibikin susu dulu, nanti dibikin kefir. Itu juga bisa dibikin kefir, bisa dibikin susu. Ya sebetulnya kan bukan susu, anggap aja susu kedelai. Masih banyak produk yang memang belum bermunculan, di antaranya kosmetik, Pak. Karena kan ini ada vitamin A dan E-nya luar biasa. Bapak coba membagi-bagi potensinya ya. Dari satu biji ini buat ini buat ini gitu ya. Nanti dari sini ternyata ada lagi nih cabangnya lagi, bikin apa lagi gitu ya. Tapi modalnya semuanya dari sacha inci doang. Betul. Hanya itu doang. Murni, Pak. Murni. Tidak ada tambahan-tambahan. Kecuali ya oke lah kalau bikin sabun wajib pembawa. Iya, betul. Maksudnya bahan utamanya cuma itu. Iya. Iya, kalau di luar negeri gimana sih, Pak, dia? Kalau di luar negeri paling untuk minyak. Yang produk utama sih minyak, smoothie ya, untuk terus cookies. Yang itu ya. Ke coklat nggak ada. Ini Bapak sendiri. Sabun juga jarang-jarang ada yang bikin. Kalau ini Pak Rahman murni ini ya idenya. Ini dari tim koperasi sebetulnya. Iyalah, di Indonesia lah kita bilang. Iya. Ya. Gak ada di luar nih ya. Nggak ada. Ini unik. Ya. Ini ada di luar, Pak. Di luar di Malaysia ada. Malaysia. Tapi kalau di negaranya aslinya yang aslinya kadang-kadang ya saya searching jarang-jarang ini produk utamanya ya hanya minyak sih. Tapi itu kalau di Paris itu cenderung ke kosmetik. Kosmetik, Pak. Orang Kolombia sendiri sepertinya memang kewalahan ya, kekurangan ya. Saya sendiri ada, Pak, dari Kolombia minta minyak sampai 50 ton. Dari sini? Iya, kita kan baru mulai. Tapi kan asal dari sana, Pak. Ya mereka juga mikirnya ini kita udah besar, Pak. Saya yang paling banyak menghubungi itu Vietnam. Aneh, China ya? Juga ada. Agak aneh. Atau mungkin Bapak lebih masif kali, lebih getol kali, Pak. Saya gini, saya kan sering posting hanya di FB ya. Itu memang senjata saya hanya di situ. Karena saya kan istilahnya gaptek, Pak. Jadi saya mencoba berteman dengan orang-orang luar negeri yang memang. Bapak bisa ngomong bahasa Inggris ya? Enggak, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Adalah orangnya, Pak ya. Jadi saya berusaha belajar berteman di Facebook itu dengan orang-orang yang memang terkait dengan sacha inci. Di grup-grupnya sacha inci apa? Pak, bahasa sekarang circle-nya di situ, Pak. Gitu. Jadi mereka itu ya akhirnya terhubung ketika saya posting, mereka tuh masuk nge-inbox kan itu. Jadi asosiasi, Pak. Saya kebetulan terpilih jadi ketua umumnya asosiasi. Ternyata Pak Rahman ketua. Saya juga ketuanya. Termasuk ketua koperasi produsen agrobisnis sacha Indonesia di se-Indonesia, Pak. Kalau untuk koperasi untuk wilayah kita dulu. Ada lagi nggak asosiasi yang lain yang pegang sacha inci? Kalau asosiasi yang pertama mungkin di Indonesia baru kita ya. Yang resmi. Ya, kita akan legalkan sebelum baru gitu. Kita akan proses itu. Tapi Bapak tahu ada yang lain juga? Belum ada. Belum ada. Jadi gini, kalau memang anggaplah ya saya bukan
berlebihan. Leader di Indonesia tuh yang pertama kan saya kan. Katakanlah orang yang sangat berpengaruh di Sachainci itu saya. Itu terbukti waktu diliput Trubus juga, saya kan udah diliput Trubus ya. Saya tanya ke wartawan Trubus, pasti kan wartawan Trubus itu ngeliput bukan saya aja ya, referensinya kan banyak. Kayak saya pertanyaannya tadi ya, kan? Masih ada nggak yang lain? Banyak kan. Pak, ada nggak yang produksi minyak selain saya? Nggak ada. Mereka cuman hanya menunjukkan ini loh contoh minyaknya. Hanya begitu saja. Mereka nanam, tapi belum sampai ke produksi. Terus tujuannya apa ditanam? Mereka kan ya seperti tanaman lain ya, mereka berpikir hanya untuk menjual bibit. Ini yang harus dirubah. Nah, mereka tuh, saya tuh tidak menjanjikan waktu awal-awal, tidak menjanjikan diterima. Kalau mereka tuh menjanjikan diterima. Jadi akhirnya orang berbondong-bondong lebih memilih orang yang mau nerima hasil panen kan. Tapi kenyataannya mereka kena prank semua. Akhirnya lari ke saya kan, saya yang masih bisa muncul di Facebook. Kalau yang lain itu leader-leader yang lain itu sudah diserang, Pak. Kalau Pak Rahman kan bedanya Bapak nanam, Bapak memproduksi, Bapak juga yang memasarkan. Betul. Jadi artinya kalaupun produk ini sampai keluar Indonesia, itu sudah produk jadi ya Pak ya? Iya. Bukan jual bahan baku. Iya. Sama kayak visinya presiden sekarang Pak ya. Kalau menjual keluar harusnya udah produk jadi gitu loh. Masa dari kita balik lagi dijual ke sini lagi. Ya itu dia. Gitu. Jangan sampai kita hanya menjadi follower, Pak. Asosiasinya apa Pak tadi namanya? Asosiasinya asosiasi petani, pedagang, pengolah, pengekspor. Petani, pedagang, pengolah, pengekspor. Bapak semuanya diambil Pak. Jadi asosiasi ini jangan sampai terpecah-pecah. Penanamnya di situ apa tadi? Jadi petani. Asosiasi petani kan kita kan kadang-kadang ya di produk lain asosiasi petani terpisah. Petani ya. Asosiasi pengekspor aja. Kita di satu payung ini supaya kompak ada di dalam semua. In-house lah Pak istilahnya. Jadi jangan sampai produk Sachainci yang memang bagus ini hancur seperti produk lain, Pak. Berarti di asosiasi Bapak belum bisa jadi hanya petani boleh. Petani saja boleh. Ya kan, pengekspor saja boleh. Ada di situ. Yang memproduksi saja boleh. Gitu ya. Yang industrinya ada boleh di situ. Jadi katakanlah Pak nggak maruk ya Pak ya. Gitu jadi ya. di situ kan jadi ada ketua masing-masing ya, divisi masing-masing ya. Masing-masing. Ya. Misalnya ketua petaninya siapa, ketua di bidang. Terus sorry Pak, maaf saya potong Pak. Kalau dia misalnya membidangin petaninya aja, itu sekali membina juga Pak? Iya betul. Sampai jadi ya hasilnya. Ya, jadi harapan kita semua kan harus terkontrol. Itu bagus loh Pak. Terkontrol bagus. Di salah satunya juga bibit juga harus terkontrol baik. Itu harapan kita, petanilah yang bisa menciptakan bibit terbaiknya. Ya, untuk pedagang nggak berpikir kan? Nggak kan? Berpikir, ya. Misalkan untuk saya kan butuh nih membina. Ya bagian pembina ya petani itu tadi. Nanti ada koordinator tiap wilayah. Tentang petani, koordinator tiap wilayah. Nanti masalah harga pun kita ada kesepakatan harga, jangan sampai liar. Tapi semuanya terjadi di dalam ya. Semua ada di situ. Jadi sudah nggak berantakan lagi lah. Biar semuanya sejahtera ya Pak. Iya betul. Karena gini Pak, dulu awal-awal saya nggak pelit ilmu ya. Kalau ketika kita ada yang mengkhianati ya, saya tuh ibaratnya babat alas ya Pak, hutan belantara. Wow. Gak ada jalan untuk Sachainci. Saya sedikit-sedikit berbabat kecil-kecil gitu. Tiba-tiba ada orang yang memanfaatin jalan saya itu untuk ngerusak yang lain, petani yang lain. Saya tuh ya bakal kecewa. Makanya di grup asosiasi kalau ada yang bandel-bandel saya keluarin Pak. Langsung. Karena ini saya berjuang sampai titik ini tuh sangat luar sampai biasa lah. Seperti ini gitu. Makanya kalau dibilang saya sadis kejam misalnya, itu disiplin Pak. Gitu. Bukan sadis kejam itu Pak. Itu memang harus diikutin. Saya kenapa saya share ya cara-cara bertanam. Saya nggak main sendiri. Biar semua bisa sejahtera ya. Bisa aja Pak Rahman keep sendiri. Bisa aja Pak. Bisa aja. Bapak misalnya bertani sendiri bisa. Betul. Tapi saya prinsipnya gini Pak. Kalau memang nanti saya berjuang sendiri, saya kenalkan sendiri, berjualan sendiri, tiba-tiba importir Pak yang masuk, yang menguasai pasar kita, apa Pak? Saya berpikir waktu itu lebih baik kita bersaing dengan petani yang banyak ini daripada ada orang yang memang memanfaatkan impor dari luar, kita pasar ada. Padahal saya sudah
sudah memperkenalkan saja inci. Nah, saya khawatir begitu. Saya prinsipnya secara materi saya tidak seimbang misalkan kalah dengan impor, tapi secara jariah ilmu lebih bernilai daripada uang tadi. Saya betul. Dan kontinuitasnya Pak ya, berkelanjutan. Ya, betul. Dan mungkin kalau saya pikir juga dari sisi asosiasi semua diuntungkan Pak kayaknya. Betul. Misalnya katakanlah eksportir butuh bahan baku sudah ada temennya. Iya. Ya kan? Iya. Terus yang ini katakan petani butuh pupuk sudah ada temennya. Iya. Misalnya gitu ya. Butuh lahan sudah ada. Semuanya di situ tuh. Iya, pengolah nanti juga udah terlink di situ semua. Nah, kalau misalnya gini Pak, ada orang yang tidak hobi memproduksi, tidak hobi menanam, tapi punya modal, pengen ikut usaha ini. Mungkin nanti investasinya di pertanian mungkin ya. Kalau berarti harus ada PT dong Bapak, harus ada usahanya dong. Kalau sebetulnya kan kalau asosiasi itu bukan perusahaan, bukan bisnis ya. Bukan bisnis. Seperti koperasi bukan bisnis sebetulnya kan. Pemerintahan pun bukan bisnis sebetulnya. Nah, saya pribadi kan bekerja sama di asosiasi itu punya koperasi ya. Saya punya koperasi. Nanti misalkan yang eksportir punya PT-nya sendiri, itu yang akan bekerja sama itu antar anggotanya sendiri. Di Gitu. bagian pengekspor. Jadi pokoknya setiap divisi itu ya punya legalitas. Jadi kalau masing-masing. Yang bagian divisi produksi ya bikin PT sendiri lah untuk memproduksi pabrik gitu ya Pak ya. Iya betul. Betul. Gitu. Karena kalau saya Pak mau kilin anak setengah muda Pak dan setengah tua kan pengen punya usaha gitu kan. Dan saya kalau ngobrol sama Bapak ini tertarik gitu. Tapi saya nggak tahu pertaniannya. Saya nggak punya lahannya gitu. Bisa nggak Bapak misalnya terbuka juga untuk anak muda mau jadi petani yang modern gitu kan? Bapak fasilitasi gitu loh Pak. Ini sekedar ide aja sih. Memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan sekali kan. Kan? Di Sacha Inci ini kan memang banyak peluang ya. Mau di kebunnya, mau di produksinya, ya, mau di trading ibaratnya pengepulnya ya, ibaratnya seperti itu kan banyak. Apalagi udah menjadi produk turunan, misal saya mau fokus di satu produk misalkan dari tepungnya kita bikin cookies yang memang ini kan proteinnya tinggi 57. Yang protein tinggi itu dibutuhkan di mana sih kira-kira? Tempat fitness kan? Ya. Mereka tuh nyari sekali kan. Nah, kita bikin packaging yang bagus atau apa kan. Udah kita pasarin di situ kan. Market ya. Ya gitu. Oke. Karena kenapa saya juga bicara seperti itu? Saya juga dulu pernah fitness yang dicari memang kan yang berprotein tinggi kan. Iya. Daripada banyak dimakan itu biasanya. Daripada harus banyak makan telur yang sehari di berapa blender banyak gitu kan. Ini kan sudah bisa mewakili konsumsinya walaupun sedikit. Yang buka gym nanti dibeli. Ini tapi Bapak saya nggak tahu Bapak belum masarin masif ya? Belum ya? Belum ya? Apakah Bapak nunggu ada PT-nya tadi atau perusahaan divisi yang untuk pemasaran gitu ya? Sebetulnya gini Pak. Sacha Inci ini di Indonesia dari pemetaan yang bertani, saya dapat order 500 liter minyak saja tidak ketutup. Kenapa Pak? Barangnya nggak ada Pak. Kenapa? Anggota Bapak belum banyak yang buka lahan? Belum. Ini saya 1 tahun pertama itu hanya baru memperkenalkan Sacha Inci. Dari satu tahun saya ya 2 tahun. Nah ini tahun ketiga ini baru orang tuh bahwa sekarang tuh banyak permintaan. 3 tahun meyakinkan orang. Baru banyak permintaan. Ini belum start Pak, sebetulnya belum start. Berarti Bapak banyak dicuekin dong ya? Iya. Selama 3 tahun ya. Ini juga ada nih yang order 5-5 ton biji ke saya. Ya barangnya nggak ada Pak. Astaga sayang banget Pak. Iya betul, ini potensi luar biasa sebetulnya. Aduh, walaupun Bapak capek dong Pak ya kalau cari orang-orang di luar asosiasi ya. Ya nggak masalah sebetulnya siapapun. Tapi yang itu mungkin nggak memenuhi juga mungkin ya Pak. Ya enggak. Tetap enggak ya? Ya belum untuk saat ini belum. Asosiasi ini kapan terbentuknya Pak? Tanggal 2 bulan ini. Masih baru? Iya masih baru. Kita masih proses untuk. Tapi selama ini udah ada anggotanya dong teman-teman. Sudah. Cuman baru sekarang udah diputuskan, ayo kita mulai maju gitu. Oke, ini nanti mungkin saya nggak cukup sekali podcast sama Bapak ya. Oke siap Pak, siap. Untuk yang terutama anak-anak muda ya, setengah tua dan setengah muda ya, kolonial dan milenial, saya pikir sih gimana caranya Pak kalau mau join Pak?
Sebetulnya kalau memang ada yang mau serius Pak, harus serius. Datang ke tempat saya di Purwakarta. Oke. Nah, arahannya maunya seperti apa? Ada kebun ya Pak? Ada kebun ada. Jadi boleh lihat Pak ya? Boleh. Oke. Nanti untuk yang join asosiasi atau seperti apa, dan saya bisa simpulkan sebenarnya ini peluang buat kita nih. Ini peluang. Karena si Pak Rahman pun sebenarnya butuh orang-orang lain untuk membantu ini ya Pak ya. Karena kalau Pak Rahman sendiri pun yang maju kayaknya kayak tadi kendalanya. Tetap nggak belum mampu juga. Betul. Gitu. Jadi harus banyak pelakunya ya Pak ya. Mau dari sisi petaninya, dari sisi produksinya gitu kan, eksportirnya, semua dibutuhkan ya Pak ya. Betul. Ya. Target Bapak sebenarnya kan asosiasi baru terbentuk. Target Bapak langsung ekspor. Sebetulnya untuk antisipasi pasar lokal aja ya. Sebenarnya kan Sacha Inci ini di pasar luar itu sudah bagus ya. Indonesia itu masih butuh edukasi. Nah, sebetulnya saat ini permintaan besar itu memang di luar karena memang udah terbentuk pasarnya. Iya udah ada. Nah, jadi kita artinya kalau kita tidak serap untuk ekspor, si petani nanti ada titik jenuh karena nggak laku. Benar, tapi ya kita rawat aja pasar yang ada aja dulu. Nanti ketika kita sambil perlahan kita kenalkan Sacha Inci Indonesia, dan ini Indonesia sangat potensinya besar sekali ya. Oke, Pak Rahman. Kira-kira nanti selanjutnya saya akan ada kesempatan yang lain lagi Pak Rahman ya. Boleh. Mungkin kalau bisa berkunjung ke tempatnya biar orang yakin juga seperti apa ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Rahman atas waktunya hari ini. Ini menarik banget. Nanti selanjutnya kita ketemu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast kami. Thank you.